Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Abdillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin ya. Kali ini saya mengajak teman-teman ya menyimak penjelasan dari Pak Nazarudin terkait perpal ijazah. Beliau ini bertugas di bagian perencanaan Dirjen GTK Kemendikbudristek. Video ini beliau buat beberapa bulan yang lalu pada Zoom meeting dengan operator Dapodik dan operator Simtun Kabupaten Kota ya. Ini saya kutip dari channel beliau di channel YouTube G Wakepo ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait perpal ijazah. Mari kita simak penjelasannya. Jangan di skip ya agar informasi tidak terlewatkan biar tidak gagal paham. Sebelum kita lanjut ya pada teman-teman yang belum menekan tombol subscribe ya silahkan di subscribe dulu ya, kemudian aktifkan loncengnya ya, tekan tombol like dan bagikan ke rekan-rekan Bapak dan Ibu agar kami lebih bersemangat ya membuat video-video berikutnya ya. Kita langsung aja simak videonya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan, apa iya sih perlu kita melakukan perpal ijazah padahal sebelumnya kita pernah perpal. Terus saya lakukan perpal di PD Dikti, datanya salah tanggal lahir. Saya perpal di PD Dikti, datanya salah nama. Lalu bagaimana saya perbaikannya? Karena di Dapodik nggak bisa perbaiki datanya, gitu ya. Nah, ini mungkin kita perlu pahami bersama bahwa perpal ini bukan sekedar masukin data lalu keluar datanya langsung sama terus selesai. Nggak seperti itu sebenarnya. Jadi perpal yang dilakukan pada saat ini adalah proses pemadanan data yang kita ambil datanya itu dari datanya PD Dikti, di mana PD Dikti itu sendiri juga datanya berasal dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, memang ini ada masalah baru, bukan masalah baru, masalah lama ya, yang timbul di mana banyak teman-teman kita ini yang lulusannya lulusan lama, jadi tidak ada di PD Dikti. Nah, ini kan mereka juga sudah melakukan perpal gitu di sebelumnya tahun 2022 kemarin. Ini mereka sudah melakukan perpal dan perpalnya itu dengan melakukan upload gitu ya. Nah, jadi pada saat perpal upload ini kan sebenarnya data itu pernah dikirim dan pernah digunakan juga untuk proses pendaftaran P3K dan mereka bisa daftar pada saat itu. Lalu sekarang tiba-tiba di info GTK kok yang saya perpal berkas datanya nggak muncul, tapi yang perpal API muncul, cuma jenjangnya strip kan itu. Nah, apakah nanti bermasalah dengan proses pelamaran P3K? Karena saya sudah P1 misalnya, kan? Terus kalau misalnya tidak perpal ulang, apakah P1 saya akan gugur? Atau bagaimana? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kalau memang ada guru yang dulu pernah perpal, terus sekarang datanya tidak lengkap tampilnya di info GTK, dan itu pasti perpalnya perpal API. Ya, jadi pemadanan data langsung dari web service-nya Dikti. Nah, kalau memang mereka sudah perpal dan yakin bahwa datanya tidak bermasalah, ya sudah, biarkan saja gitu. Ya, apalagi kalau memang sudah digunakan untuk pendaftaran P3K kemarin. Itu kalau memang tidak mau memperbaiki datanya. Nah, kalau mau memperbaiki datanya sehingga datanya menjadi lebih lengkap, maka ya lakukan perpal API. Gitu. Ya, jadi lakukan perpal API. Tapi memang ya, kalau ternyata nanti datanya ada yang keluar tanggal lahirnya tidak valid lah, terus nama tidak sama lah, NIK tidak sama lah gitu kan. Loh, emang di ijazah ada NIK gitu. Di ijazah ya kalau di ijazahnya nggak ada.
Tapi kalau di data diktinya itu ada NIK. Nah, mungkin pada saat dulu ya, penulisan NIK yang dilakukan oleh kampus, oleh perguruan tinggi, ini banyak yang asal. Ada yang isinya 00000, ada yang isinya sama dengan NIM gitu ya. Karena NIK memang harusnya diisi gitu ya. Tapi karena mungkin datanya tidak ada, akhirnya banyak datanya yang diisinya asal. Seperti Dapodik kita dulu lah ya. NIK itu banyak yang isi 111111, banyak 000, itu kan rapi-rapi setelah kita melakukan pemadanan data dengan Dukcapil. Nah, kalau memang NIK ini yang tidak valid, ya bisa abaikan saja dulu. Abaikan, lalu kalau hasil proses ini ada, pada saat kita perpal datanya keluar, tapi NIK-nya tidak valid, ya sudah simpan saja. Nah, nanti itu akan bisa kita konfirmasi ke admin Perpal. Nanti yang akan dilakukan cross check-nya itu di dinas pendidikan masing-masing. Terus kalau misalnya tahun lalu dia sudah Perpal, Perpalnya bukan Perpal API, tapi Perpal upload berkas, lalu sudah dinyatakan valid. Jadi begini teman-teman sekalian, semester kemarin itu kita percaya penuh, bukan semester kemarin ya, tahun 2022 kita percaya penuh bahwa ijazah yang di-Perpal itu adalah ijazah S1. Ya, karena di situ kan di info kita kan jelas Perpal ijazah S1, tulisannya gitu kan, S1 atau D4. Tapi ternyata banyak juga yang Perpalnya itu S2. Banyak juga yang Perpalnya itu D3 gitu ya. Bahkan ada yang Perpalnya itu sertifikat pendidik. Ya, dan Perpal terakhir yang saya terima pun masih ada tuh yang sertifikat pendidik gitu. Nah, ini kan nggak cocok nih. Akhirnya timbul masalah pada saat mereka melamar P3K kemarin, diterima sesuai dengan data Perpal ijazahnya. Tapi begitu pemberkasan, ijazah yang dikeluarkan itu ternyata ijazah S2, kan ditolak. Karena yang syarat kita itu adalah S1. Nah, S1 dia itu tidak sama dengan ijazah S2-nya. Kan akhirnya jadi bermasalah tuh pengangkatan P3K-nya. Nah, yang seperti ini maksud saya, ya kita ulangi Perpalnya gitu. Ya, ini kan jelas salah nih. Yang dimintanya S1 tapi yang diperpal S2 gitu. Dengan Perpal Perpal ijazah yang baru, diharapkan yang salah-salah tadi bisa kita koreksi gitu, kita perbaiki. Oleh siapa? Oleh PTK-nya sendiri. Nah, Perpal untuk yang sekarang ini memang tidak bisa diwakilkan nih. Ya, Perpal info GTK yang sekarang nggak bisa diwakilkan. Jadi loginnya itu harus login akunnya PTK masing-masing. Jadi bukanya pun di info GTK-nya masing-masing. Ya, jadi kalau dia bukanya pakai manajemen Dapodik, terus klik link info GTK yang ada di manajemen Dapodik, dan pada saat dia login ke manajemen Dapodik itu menggunakan akun dinas, itu tidak akan bisa tuh untuk melakukan Perpal. Bisanya itu untuk proses validasinya, verifikasinya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya pakai SP Datadik gimana? SP Datadik juga sama tuh, ya. Jadi loginnya harus login siapa? Loginnya harus login sendiri, ya. Harus login sendiri. Ya, kalau pakai ptk.datadik bisa nggak masuk nggak? Kalau ptk.datadik masih bisa masuk, ya, masih bisa Perpal. Ya, tapi kalau udah pakai SP, udah pakai dinas, akunnya dinas, itu udah nggak bisa. Ya, yang datadik.kemdikbud.go.id itu cuma untuk dinas pendidikan. Ya, itu nggak bisa tuh melakukan Perpal oleh mengupload ijazah gurunya tuh nggak bisa. Nah, karena pada saat login menggunakan akun dinas, itu mereka timbulnya adalah verifikasi. Jadi bukan proses penguploadan berkas, gitu ya, bukan proses profilnya gitu ya, tapi proses verifikasinya. Ya. Nah, verifikasi ini dinas sebenarnya ada manajemennya. Ini sedang dibuat dan mungkin baru akan disosialisasikan besok hari ini, hari Rabu. Pada saat rakor data tunjangan, ya. Nah, nanti di sini saya coba kulas sedikit, coba tahu di sini juga ada admin kabupaten kota, ya. Nah, nanti mereka juga bisa masuk ke aplikasi tersendiri tadi, atau bisa juga lewat
manajemen Dapodik. Kalau untuk kakak data dik atau dari Simtun untuk operator Simtun. Nah, tapi kalau operator Simtun kan terbatas, hanya untuk guru-guru yang sudah bersertifikat pendidik, gitu ya. Tapi kalau kakak data dik, ya ini semua yang masuk Dapodik dia bisa lakukan validasi atau verifikasi data yang dilakukan perpal oleh guru masing-masing. Ya. Itu kurang lebih ya. Jadi teman-teman kalau memang yang sekarang mau ikut P3K dan merasa bahwa dulu pernah perpal dan perpalnya diterima, ya tidak perpal lagi pun tidak jadi masalah. Tidak perpal lagi pun tidak jadi masalah karena data yang lama pun masih kita gunakan. Tapi kalau merasa data yang keluar itu masih belum lengkap, ya lakukan perpal ulang, ya. Karena perpal ulang itu sifatnya cuma menimpa data yang lama dengan data yang baru. Itu aja sih sebenarnya, ya. Terus kalau memang ada tanggal lahir belum valid, NIK belum valid, ya simpan saja. Nanti itu akan dilakukan proses manual. Tapi kalau itu bisa diperbaiki ke kampusnya, itu diusahakan diperbaiki karena data itu kontrol juga gitu loh, bahwa selama ini data bapak ibu yang tadi dibilang tanggal lahirnya salah itu, ya berarti di sana tanggal lahirnya nggak sama dengan tanggal lahir yang ada di Dapodik. Nah kalau ternyata tanggal Dapodik yang benar, di sana yang salah, ya perbaiki ke sana. Ya itu kalau mau perbaiki datanya. Kalaupun tidak, ya disimpan saja. Nanti akan dilakukan proses verifikasi oleh admin perpalnya, ya, oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang masing-masing. Nah, itulah penjelasan dari Bapak Nazarudin yang terkait perpal ijazah ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.